Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus, biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Jadi, maka kata Socrates, an unexamined life is not worth living. Makanya kerjanya Socrates itu kemana-mana nguji orang. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil senang, tiba-tiba Socrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? Itu kan bikin orang puyeng kan, ini kita sedang asik ngobrol asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting, kalau enggak begitu tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan enggak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Lagi asik-asiknya ngaji sudah mau selesai tak? Ngaji itu apa ya Pak? Loh itu ya penting ditanyakan juga, jangan-jangan kita salah istilah. Ujilah hidup. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Jadi ini menarik. Ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter. 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua. Ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga. Ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Apapun. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas, atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Kain itu kayak kalian bilang akhlak faukol ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary. Penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar. Tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga mungkin enggak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Ini namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini, pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary.
Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Socrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Socrates, "Wahai Socrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu." Nah, terus kata Socrates, sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku, kata Socrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip yo, benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya enggak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting enggak? Ada pengaruhnya enggak? Jawab temannya, ya mungkin enggak ada sih, kamu tahu atau enggak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Socrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya enggak tahu pun enggak apa-apa. Makanya sudahlah, enggak usah cerita ngapain. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu enggak habis untuk hal yang enggak penting. Apalagi enggak baik, apalagi enggak benar. Eman-eman waktumu, waktu enggak bisa didaur ulang. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup. Identitas itu sesuatu yang seperti saya bilang di awal tadi, bukan harga mati. Tapi dia adalah sesuatu yang dibentuk, diupayakan. Jadi ini saya kutipkan satu quotes dari George Bernard Shaw. Dia bilang, life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Hidup itu bukan tentang menemukan dirimu, tetapi hidup itu tentang menciptakan dirimu. Kita ini kan sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk siapa hakikat diriku, apa hakikat diriku, terus-menerus. Kata George Bernard Shaw, tidak begitu caranya. Caranya apa? Engkau ingin membentuk dirimu seperti apa? Itulah nanti yang akan jadi hakikat dirimu. Jangan dicari-cari, tapi apa? Ciptakan, buatlah. Kalau ingin jadi pahlawan, ya lakukan hal-hal kepahlawanan, ciptakan hal-hal kepahlawanan. Kalau ingin jadi manusia mulia, lakukan perbuatan-perbuatan mulia. Jadi life is about creating yourself, bukan finding yourself. Jadi kadang-kadang kita ini kan mungkin karena terlalu banyak teori yang dijejalkan, sehingga kita cari-cari diri kita mencocokkan dengan teori-teori. Akhirnya kita capek menemukan diri kita. Saya itu tipe introvert atau ekstrovert ya. Saya itu tipe jenis orang yang begini apa yang begitu ya, melankolis apa ya. Itu kan sering banyak teori-teori itu, terus kita membaca diri kita. Tapi sebenarnya itu semua bukan harga mati. Saya introvert, Pak. Tapi saya akan berjuang untuk mengatasi introvert saya biar tidak terlalu introvert. Saya juga ingin jadi orang yang pintar bersosialisasi. Pasti bisa. Karena apa? Life is about creating yourself. Jangan menyerah dengan karakter yang sedang kita miliki hari ini. Wong karakter itu bukan harga mati. Dia sesuatu yang bisa kita ciptakan, kita hidupkan, kita biasakan. Jadi rumus kedua tentang self-identity, kalau tadi rumus yang pertama kan jadilah otentik, tapi ini yang kedua dilanjutkan,
Yaitu mari kita ciptakan diri kita, kita bentuk diri kita sesuai yang kita inginkan. Bahkan nanti di situ saya tambahi quotes dari Mahatma Gandhi. Beliau menegaskan, a man is but the product of his thought. What he thinks, he becomes. Manusia itu hanyalah produk dari pikiran-pikirannya. Apa yang dia pikirkan, seperti itulah dia terbentuk. Berarti apa? Yuk kita berpikir yang positif-positif, yang produktif-produktif. Kita berpikir yang baik-baik. Tentang diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Disitulah kita juga akan terbentuk jadi orang baik. Pikiran kita yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik, melahirkan tindakan yang baik, dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau hidup kita ada di siklus ini, pikiran baik, kata-kata baik, tindakan baik, kebiasaan baik, ya pasti karakter kita akan terbentuk jadi karakter baik. Identitas kita adalah identitas orang baik. Identitas kita itu sifatnya adalah ongoing proses. Senantiasa berproses. Tidak mandek, tidak harga mati. Ini seperti kalimat yang saya ambil, quotes dari William Shakespeare. We know what we are, but not what we may be. Kita tahu siapa kita sekarang, tapi kita tidak tahu what we may be. Apa kita, siapa kita nantinya. Jadi berarti apa? Ya saya sekarang seperti ini, diterima saja. Tapi kan besok bisa jadi berubah. Asal kita rancang sejak sekarang. Nah itu identity. Iya sih saya sekarang orangnya pemalu, pendiam, introvert. Suka negative thinking misalnya sekarang. Tapi kan kalau memang aku berniat mengubah diriku, ya siapa tahu besok aku bisa berkembang jauh lebih baik. Dan tentunya kita juga kan ingin jadi jauh lebih baik. Jadi we know what we are. Kita mungkin bisa membaca siapa diri kita sekarang, tapi but not what we may be. Siapa tahu kita yang akan datang. Karena tidak ada identitas yang fix. Ya saya sekarang pemalu sih, tapi bukan berarti kepemaluan saya ini harga mati. Sampai besok-besok aku ya pemalu. Kalau kita mau bisa kok mengubah sifat pemalu kita, misalnya jadi agak pemberani misalnya. Itu what may be. Maka orang jangan putus asa dengan kondisinya, dengan situasinya, dengan identitasnya saat ini. Karena identitas, karakter, situasi itu sifatnya ongoing proses. Terus-menerus berubah, bahkan tidak ada titik akhirnya. Kitalah nanti yang bisa menentukan kita ingin jadi apa, kita ingin terbentuk seperti apa. Ini dikuatkan oleh quotes dari Lao Tzu. When I let go of what I am, I become what I might be. Kalau aku melepaskan diriku saat ini, aku menjadi diriku yang mungkin. Diriku yang mungkin itu ya, diriku mungkin yang lebih baik, mungkin yang lebih sukses, mungkin yang lebih luar biasa, mungkin yang lebih dahsyat dari sekarang. Syaratnya apa? Let go of what I am. Berani melepaskan, berani keluar dari zona nyaman saat ini, berani out of box. Nah, maka akan ketemu dengan what I might be. Jadi identitas itu bisa bersifat ongoing proses. Bisa berubah terus-menerus. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang eksak terus-menerus begitu, Wong. Seperti sering saya jelaskan kan, hidupnya manusia itu serba dinamis, berubah. Maka
We know what we are, but not what we may be. Kita tahu siapa diri kita sekarang, tapi seperti apa kita besok, kita tidak tahu. Semuanya tergantung kemauan, keinginan, dan keseriusan kita dalam menjalani hidup, mengkonstitusi diri kita. Baik, terimalah diri kita sendiri. Mari kita menjadi diri sendiri. Ini menjadi isu di banyak hal. Misalnya ada kalimat dari Lao Tzu itu. Misalnya, angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya putih. Demikian juga engkau tidak perlu melakukan apapun, engkau hanya perlu menjadi dirimu. Nah, ini kalimat dari Lao Tzu. Jadi berarti apa? Memahami diri itu bukan kok terus menipu diri. Tapi yuk jadi diri kita sendiri saja dulu. Kita pahami potensi-potensi, kelebihan-kelebihan kita. Dan itu yang kita hidupkan. Jangan takut atau jangan banyak terpengaruh oleh hal-hal di luar diri sampai kita melupakan hakikat diri kita yang sejati. Jadi the snow goose need not bath to make itself white. Neither need you do anything but be yourself. Jadi angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya jadi putih. Demikian pula engkau tidak perlu melakukan hal-hal yang lain, tapi hanya jadilah dirimu sendiri. Dan ini dikuatkan oleh Dr. Seuss, ini tokoh yang bolak-balik sering kita singgung ya di bulan yang lalu. Kata beliau begini, jadilah dirimu sendiri. Katakan apa yang engkau rasakan. Karena mereka yang keberatan tidak menganggapnya penting, mereka yang menganggapnya penting tidak keberatan. Maksudnya apa? Yuk kita jadi diri kita sendiri saja. Tidak usah terlalu peduli dengan komentarnya orang. Orang yang peduli dengan kita itu tidak akan banyak berpikir, dia pasti menerima apa saja yang kita lakukan, kita katakan. Sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan kita, dia tidak akan mau berpikir dalam tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Jadi, berarti apa? Tidak usah tergantung pada komentarnya orang. Tidak usah tergantung pada pikiran-pikirannya orang yang tidak selalu relevan. Mari kita jadi diri kita sendiri. Dan kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, kita diam kalau memang tidak ingin bicara, pokoknya kita hidup sesuai keinginan kita menjadi diri kita sendiri. Ini mirip seperti pepatah, jadilah diri sendiri sesuai yang kita inginkan, karena orang yang suka kepada kita tetap akan suka kepada kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan. Sebaliknya, orang yang tidak suka pada kita tetap akan mencari celah-celah untuk menyatakan bahwa kita salah, kita keliru, apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan. Baik, ya ini nasihat pertama tentang self-identity. Ini berarti yuk kita menjadi diri kita sendiri secara otentik. Kalau iya, ya kita bilang iya. Kalau tidak, ya kita berani bilang tidak. Cara terbaik untuk menemukan dirimu adalah dengan cara melenyapkan dirimu dalam melayani yang lain, dalam berbuat baik pada yang lain. Nah, ini quote terakhir dari Mahatma Gandhi. Ini mungkin kita pahami sebagai strategi alternatif ya. Mungkin kita kesulitan untuk membentuk diri kita. Ya sudahlah,
ada jalan pintas, yaitu apa? Lakukan kebaikan untuk orang lain. Anggap saja dirimu hilang. Dirimu hilang itu kikis egoismu jauh-jauh, kikis egomu dalam-dalam, abdikan dirimu untuk yang lain. Ya paling tidak dengan melakukan itu akan terbentuk diri kita sebagai orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bernilai penting di tengah masyarakat. Jadi kita kan sulit, Pak saya itu siapa ya Pak? Saya itu cirinya apa ya Pak? Kelebihan saya apa ya Pak? Kekurangan saya apa ya Pak? Kita kan sering begitu, terus capek membaca buku kiri kanan. Sudahlah, kalau tips saya Mahatma Gandhi, lakukan saja kebaikan-kebaikan semampumu. Mungkin awalnya agak memaksa diri, tapi lama-lama seperti itulah kalian akan terbentuk. Jadi apa? Jadi orang yang baik. Jadi orang yang melakukan banyak kebaikan untuk sesama. Otomatis di situ kita eksis, kita bernilai penting. Tadi kan kita merumuskan identitas macam-macam itu kan untuk menegaskan diri, menunjukkan kita ada, menampilkan betapa pentingnya diri kita, kan gitu. Nah, kata Gandhi, ya ada jalan terbaik untuk lebih cepat sampai ke sana, yaitu apa? Lose yourself in the service of others. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, semampumu untuk orang lain. Otomatis nanti lama-lama terbentuklah identitas dirimu sebagai orang yang baik. Tampillah kalian eksis sebagai orang yang baik. Otomatis nilai dirimu jadi penting. Orang lain mendapatkan kemanfaatan dari hidupmu. Jadi ini jalan praktis dari Mahatma Gandhi. Kalau mungkin di antara teman-teman yang kesulitan melakukan konstitusi diri, identifikasi diri yang mendalam, rumit, seperti para filosof, ya sudahlah, teman-teman punya konsep kebaikan apa, ngerti yang baik-baik apa, paham yang bisa dilakukan apa, lakukan itu semaksimal mungkin. Disitulah nanti diri kita akan terbentuk. Kalau nanti kamu kerja tanpa pengenalan diri, itu juga sulit maju. Yang pertama apa? Kamu tidak jelas tentang cita-cita, ambisi, keinginanmu. Kerja pokoknya ada yang nerimo lah Pak, ada yang itu juga sudah syukur misalnya. Iyalah, sementara itu, tapi kamu punya cita-cita apa sih? Punya keinginan apa sih? Tidak ada, Pak. Yang penting ada uangnya, ada gajinya, ya oke. Coba deh, kamu tidak kenal dirimu sih. Coba dikenali dirimu. Aku itu bakatku apa ya? Aku nyamanku, aktivitas itu yang seperti apa? Passionku apa? Nah, sekarang saatnya kalian membaca diri. Yang kedua, ketika kita tidak mengenali diri, kita akan kehilangan banyak peluang. Mungkin ada peluang yang cocok dengan kita lewatkan. Ada kesempatan terbuka yang sesuai dengan kapasitas, kondisi diri kita lewatkan begitu saja. Ini karena kita tidak kenal diri kita. Atau bisa saja kita menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan kita. Tidak sesuai dengan jiwa kita. Jadi, Pak, saya itu rasanya kok tidak bakat ya Pak, kuliah itu misalnya. Kok berat sekali. Mungkin bukan kuliahnya yang kamu tidak bakat, tapi jurusanmu yang keliru. Kamu tidak pernah mengenali dirimu, sehingga ketika milih jurusan kamu tidak mikir mana yang cocok dengan aku. Pokoknya Pak, rasanya kok ini keren ya Pak. Rasanya kok ini bagus ya Pak, rasanya. Coba kenali dirimu, terus pilih yang sesuai dengan passion.
Mungkin sekarang baru rame-rame, wah ternyata filsafat itu asik. Ah, aku pindah jurusan filsafat. Ah, aku pindah. Ya nanti dulu, kamu baca dulu dirimu. Jadi setiap orang itu kalau bahasa agama ada syakilahnya. Makanya kullu malu ala syakilati. Jadi segala sesuatu itu ya bekerja sesuai dengan sakilahnya, kondisi dirinya, bakatnya, passionnya. Nah, jadi tanpa pengenalan diri, ya kita mungkin nanti banyak buang waktu. Oke, kuliah teknik misalnya, bertahun-tahun begitu lulus malah bisnis. Kuliah bisnis bertahun-tahun nanti begitu lulus malah ngajar. Nanti kuliah. Jadi agak rumit. Coba dikenali dirinya dulu biar tidak banyak buang waktu. Orang yang tidak kenal diri juga seringkali jadi terlalu defensif. Tidak mudah percaya siapapun atau kebalikannya. Terlalu semangat untuk menyenangkan siapapun. Ketika lahirnya ketakutan karena tidak mengenal diri, biasanya orang jadi defensif. Wah ini, jangan-jangan dia membohongiku, jangan-jangan dia menjajahku, jangan-jangan dia menipuku. Tapi karena sadar bahwa aku tidak kenal diriku, tidak tahu keinginanku, ada orang yang kemudian terlalu terbuka, wah aku harus ikut yang lain, aku harus gabung dengan yang lain, aku harus meniru yang lain. Jadi terlalu semangat untuk berhubungan dengan yang lain. Tidak kontrol. Dan yang terakhir, ya karena tidak kenal diri, biasanya terus terjebak rutinitas. Pokoknya biasanya begitulah Pak, sudah lah Pak, tidak usah mikir aneh-aneh, nanti tambah ruwet. Nah, ini ciri-ciri ketika kita tidak kenal diri. Yuk ya, setelah ini kita coba kenali diri, harus pakai kotak-kotak Johari Window tadi juga tidak apa-apa. Paling tidak kalian tahu passionku apa, bakatku di mana. Nah, hidup sosial juga begitu. Orang yang tidak kenal dirinya juga susah mengidentifikasi dirinya. Dia tidak sadar loh, gayamu itu sumbungnya pol jane. Tapi dia tidak tahu. Kamu itu kemelinti jane, tapi kamu tidak sadar. Kamu itu caper sebenarnya. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu caper. Dan lain sebagainya. Wong kamu tidak kenal dirimu. Kamu merasa, wah ini gaya tawaduk ini. Tapi padahal bagi temanmu itu gaya kemelinti luar biasa itu. Kamu nganggapnya tawaduk. Kenapa kamu tidak kenal dirimu? Mungkin kamu terlihat sombong, terlihat dingin, terlihat caper, terlihat pemalu, terlihat pemarah. Tapi kamu tidak sadar. Karena kamu tidak pernah introspeksi, tidak pernah mengenali dirimu. Yang kedua, biasanya cirinya kamu belum kenal dirimu apa? Kamu kesepian. Kamu merasa, ini orang-orang kok tidak ngerti aku ya. Tidak kenal diriku. Lah kamu sendiri juga tidak kenal dirimu. Maka responnya orang apapun tidak cocok. Kamu merasa tidak sesuai. Karena kamu juga tidak tahu yang cocok itu yang seperti apa. Segalanya jadi serba salah. Jadi kan kadang-kadang kita merasa ini kok jadi tidak beres semua, tidak enak semua, serba salah semua. Jangan-jangan saatnya kamu introspeksi, saatnya kamu merenungi dirimu. Siapa sih aku saat ini? Mungkin kemarin-kemarin aku sudah kenal. Sekarang aku ini sudah tidak itu lagi. Tapi belum pernah aku kenali diriku yang sekarang. Makanya mungkin kamu merasa kesepian. Wah, aku sudah berbuat banyak macam-macam, temanku kok cuek semua ya. Aku berusaha memahami yang lain kok tidak memahamiku ya. Mungkin yang lain juga berusaha memahamimu, tapi kamu sendiri tidak jelas. Mereka juga bingung, aku harus bagaimana padamu. Jadi ini hidup sosial yang tanpa pengenalan diri. Ya, tentu saja kalau sudah kita tidak kenal diri kita, sulit kita berempati.
Wong memahami diri sendiri saja kita sulit, apalagi memahami orang lain. Jadi ini kuncinya, pentingnya pengenalan diri. Makanya tadi kata Sokrates, kenali dirimu. Jadi kunci segalanya. Cinta kalau tidak diawali dari pengenalan diri, hidupmu akan kacau. Yang pertama apa? Kemungkinan kamu bisa salah milih pasangan. Saya itu orangnya mudah tersinggung loh ya. Nah, kalau kamu tidak kenal bahwa kamu mudah tersinggung, kamu ngambur saja nyari pasangan, akhirnya dapat pasangan yang tadi, yang kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Wah, itu kamu habis kamu. Kamunya baperan, pasanganmu tidak bisa dikontrol ngomongnya. Yo, ya itu karena kamu tidak kenal dirimu sih, akhirnya ya salah kamu milih pasangannya. Nah, kita berusaha dekat dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Kenapa begitu? Kita tidak tahu aku itu orang seperti apa, sehingga aku butuh yang seperti apa. Yang kedua, orang yang tidak mengenali dirinya, jatuhnya adalah dia tergantung pada orang lain. Akhirnya dia ikut saja, nempel saja pada yang lain. Wong dia tidak tahu, tidak kenal dirinya, tidak bisa mandiri. Yang ketiga, orang yang tidak kenal dirinya itu menyulitkan yang lain. Karena dia kalau ditanya juga tidak bisa jawab. Perasaanmu seperti apa, yang kamu inginkan apa, yang kamu butuhkan apa. Ya karena dia tidak kenal dirinya, jawabannya tidak tahu. Jadi ini juga sulit kan kalau kamu bergaul dengan orang yang manut saja. Kalau ditanya dia tidak bisa jawab apa-apa, pokoknya terserahlah kamu, ikut sajalah. Itu kan susah juga punya teman yang begitu. Enaknya malam ini makan apa? Terserahlah. Yo, gimana? Angkringan saja, janganlah masa angkringan. Lah kemana? Ke mall, KFC, alah, uang kita terbatas, so enggak usah lah makan di mall. Pokoknya mau kemana saja dibantah. Dia sendiri kalau ditanya lah terus di mana, enggak tahu. Nah itu kan sulit. Mending kamu tahu siapa dirimu. Aku sih pinginnya ini, tapi yo monggo kalau kamu punya pertimbangan yang lain itu kan lebih enak daripada terserah. Nanti kan dibikinkan warung terserah itu. Jadi oke ya. Jadi pengenalan diri lebih enak. Terus ya tidak bisa merespon gejala yang muncul dalam dirimu. Karena kamu awalnya tidak kenal, ya kamu tiap hari panik, tiap hari pontang-panting dengan situasi dirimu sendiri. Kalau kamu sadar diri kan, oh dalam situasi ini, saya ini biasanya baper, tak hindarilah. Oh kalau situasinya begini, saya masih kuat kok, tidak apa-apa, ayo, berapa kali pun saya sanggup. Ini kita bisa mengantisipasi secara pas. Tapi kalau kita tidak kenal diri kita, sulit. Nah, terus biasanya orang yang tidak kenal dirinya itu hidupnya sepenuhnya mengandalkan pengalaman yang kemarin-kemarin. Dia tidak punya visi. Biasanya begitu ya sudah begitu. Dan ini kan ya sulit juga kita berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam hubungan percintaan, mengandalkan pengalaman yang dulu. Misalnya punya orang tua yang tidak harmonis, itu ya nanti semua laki-laki mesti begitu. Nanti yang trauma, semua perempuan juga. Nah ini namanya dikendalikan masa lalu. Kita tidak kenal diri kita, makanya takut. Jadi hanya mengikuti pola sesuai dengan sejarah emosi kita. Ini pentingnya pengenalan diri.
Jadi kalau kalian ini kan usia-usia sedang mulai jatuh cinta, nyari pasangan, jangan lupa awali dari kenali dirimu sebelum kenalan dengan yang lain. Jangan sampai nanti kamu menyesal sendiri karena pontang-panting, bukan salah dia, salahmu sendiri tidak kenal dirimu. Nah, terus kata Sokrates, kalau sudah mengenali diri, dilanjutkan dengan penguasaan diri. Kuncinya 3 menguasai diri itu. Yang pertama, engkrateia. Yang kedua, libertas. Yang ketiga, autarkia. Jadi engkrateia itu menguasai emosi, dorongan-dorongan, insting, perasaan, penguasaan diri atas kesenangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi engkrateia itu, kalau kita kenal diri kita, emosi kita, sekarang saatnya kita kuasai emosi kita. Jadi menguasai kemarahan, menguasai emosi, kesedihan, keletihan, dan lain sebagainya. Ini namanya engkrateia. Jadi, wah, situasi begini saya biasanya marah ini. Memang saya marah sekali, tapi saya bisa menguasai karena saya sudah kenal. Ini gejala saya marah ini kayak gini. Harus agak menarik diri ini. Wah, ini kecewa berarti aku. Karena kalau seperti ini situasinya biasanya saya memang kecewa. Sudahlah, saya minggir dulu. Nah, ini orang bisa menguasai emosinya. Yang kedua apa? Libertas. Libertas itu bekerjanya rasionalitas. Secara mandiri, secara merdeka. Yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya, libertas itu kebebasan. Emosi terkendali, akal sehat yang maju. Nah, ini libertas. Jadi kalau kita sudah kenali diri, saatnya menguasai diri. Menguasai diri itu menguasai emosi, kemudian mengedepankan akal sehat, rasionalitas. Dan yang ketiga, ini penyeimbangnya apa? Autarkia. Autarkia itu, ini yang sering saya pakai istilah tahu batas. Tahu batas itu menurut Sokrates, cirinya yang pertama mandiri dari pengaruh, yang kedua menjadikan akal budi, akal sehat sebagai satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan. Jadi orang tahu batas itu akal budinya jalan dan tidak mudah terpengaruh. Baik, jadi setelah kita mengenali diri, kita kuasai diri. Selanjutnya, saatnya membentuk diri. Kita kenal siapa kita, kemudian kita kuasai diri kita. Kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita. Yang pertama, ideal yang kita impikan. Ideal itu macam-macam, misalnya jadi orang soleh, jadi patriot, jadi apa, itu namanya ideal. Ya rumus sederhananya kalau kayak kita waktu TK ditanya cita-citanya apa, kalau sulit jawab kan berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua gitu. Nah itu idealnya begitu. Jenisnya apa masih belum tahu. Jadi membentuk diri berarti mengarahkan diri kita pada ideal yang kita inginkan. Ini mempengaruhi, ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, peran yang kita mainkan. Jadi kebetulan casting saya sekarang jadi mahasiswa. Ya saya harus membentuk diriku jadi mahasiswa yang baik, yang ideal.
Kebetulan peranku sekarang jadi dosen. Yo, saya harus membentuk diriku jadi dosen yang baik. Peranku sekarang jadi kakak, ya jadi kakak yang baik. Peranku sekarang jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ini fase pembentukan diri. Kemudian ada fase pembandingan dengan yang lain. Kita bandingkan, kalau kita misalnya tadi ideal dosen yang baik itu bagaimana? Boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oh, dulu idola saya dosen bapak itu luar biasa. Saya tak niru dia. Itu memudahkan pembentukan diri. Kemudian pengalaman hidup, sukses maupun gagal. Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri. Kemudian komentar orang, jangan dicuekin. Penilaian orang. Jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita. Sehingga dia nyari jelek kita terus lumayan. Bahan introspeksi gratis. Nah, makanya jangan galau kalau wah saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lu alhamdulillah. Ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa jadi lebih baik. Dan tidak usah bayar. Nah, bagi yang tidak punya haters, ya kamu bikin iklan dicari haters. Sebulan honornya sekian, tugasnya menilai. Diriku ini sudah baik apa belum. Dan yang terakhir tentu saja budaya hidup sekeliling kita. Masyarakat kita juga punya ideal-ideal. Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri.